Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan RW 08 dalam keadaan sehat dan walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memasuki acara demi acara pada malam hari ini. Diawali dengan acara kita, yaitu pembukaan. Mari kita bacakan bersama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita melakukan pembacaan Quran surat Al-Fatihah ayat 28 dan 29 oleh saudara Adin dan Farid yang sudah tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يبتغون فضلا من الله Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Dialah yang mengutus Rasulnya demi membawa petunjuk dan agama yang benar, agar digunakannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad adalah utusan Allah
dan orang-orang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati dengan penanamnya, karena Allah hendak menjadikan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan hal yang besar. Bahas besar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Palik dan Kredit atas pembacaan Al-Qurannya. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan pembacaan sholawat oleh Ibu-Ibu Majelis Taklim, wakil dan tempat kami persilakan. Ayo. Kesorot. Ayah ibu KDM. Setengah Pengkarta Chan. Iya nak, musik nak. Udah. Kena sudah ini.
Akan ada sambutan dari Ketua Panitia, ada sambutan dari Ketua RW 08. Waktu di tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Terlebih dahulu mari kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan baginya dan nikmatnya yang tiada terhingga, dan atas kucuran nikmat serta kudrat dan irad Dia pula pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di majlis yang insya Allah ada dalam limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka bersama-sama mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadikan Allah sebagai hamba-hamba beliau yang senantiasa mau mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikannya. Selawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan kepada seluruh umat beliau, termasuk kita semua yang itu menjalani kehidupan di akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat beliau yang telah mendapatkan syafaatul utsma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kiai Muhammad yang kemungkinan kesempatan kedua kali bisa hadir di majlis ini untuk memberikan pengusian atau penegak peringatan Maulid pada kesempatan ini. Kemudian Bapak Kepala Dusun yang kami hormati, Bapak Ketua RW beserta jajaran Ketua RT di RW 08 yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan banyak yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada saat ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini ada dalam ridha Allah dan menjadi wasilah untuk dapat lebih kuatnya taruh lebih rekatnya tali persaudaraan di antara kita sekalian. Kemudian terima kasih pula yang
sangat besar saya sampaikan kepada seluruh jajaran panitia yang telah bekerja keras bersama-sama untuk terlaksananya kegiatan peringatan ini. Mudah-mudahan segala apa yang telah dilakukan menjadi amalan yang bernilai di sisi Allah dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada semua warga, khususnya warga Blok 7 dan warga Blok 8 yang telah membantu kami untuk penyelenggaranya kegiatan peringatan pada saat ini. Baik bantuan berupa tenaga, pikiran, dana, dan juga bantuan-bantuan yang lainnya yang begitu besar telah disumbangkan oleh seluruh warga Blok 7 dan Blok 8. Mudah-mudahan ini juga menjadi amalan yang bernilai di sisi Allah dan mendapatkan balasan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami mengajak, marilah kita ikuti acara tausiah yang akan disampaikan nanti oleh Pak Yang Terhormat Bapak Kiai Muhammad. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan dan mengambil hikmah dari apa-apa yang beliau sampaikan. Dan mudah-mudahan saja kita semua tidak hanya menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang senang memperingati maulidnya, tapi senang pula melaksanakan segala ajaran, contoh-contoh dan syariat yang beliau bawa. Mudah-mudahan juga kita jadikan umat beliau yang tidak hanya gemar melantunkan salawatnya, tapi gemar pula melaksanakan segala apa-apa yang beliau ajarkan, apa-apa yang beliau contohkan untuk kita semua. Karena tidak ada contoh yang terbaik selain contoh dari Nabiullah Muhammad SAW. Sekali lagi, mari kita ikuti tausiah yang nanti akan disampaikan, dan mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat yang besar, menambah wawasan, menambah pengetahuan kita, khususnya dalam masalah pengetahuan agama, dan selanjutnya bekal kita untuk dapat melaksanakan segala syariat, mengikuti dan contoh apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan segala dukungannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Diakhiri dengan taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, sambutan dari Ketua RW, waktu yang tepat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di dalam acara yang mulia ini, yaitu acara Maulid Nabi Muhammad SAW.
Pertama, banyak terima kasih kepada panitia penyelenggara dan doa aku mengerjakan apa yang harus dilakukan pada panitia. Setiap ajaran yang beliau lakukan. Ulama ayah untuk masyarakat, ibu-ibu, mama, kita beribadah dari kesehatan, memberikan kesukaan ini. Kita masih berperan. Dengan sila asasilatuhnya untuk kemajuan untuk kita mendapatkan ridho dari Allah kami dan kita mendapatkan kita ini Ketua pelaksana dan apa-apa selaku ketua RW atas sambutannya. Memasuki acara inti yaitu tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW
yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Rahman. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على هذه النية وعلى كل نية صالحة نسألك يا الله الشفاعة والكرم والسلام والبركة والجنة والمغفرة لحضرات النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وآل بيته وأتباعه شهر الله الفاتحة. أعوذ بالله. إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونسائنا وإخواننا ولجميع المسلمين والمؤمنين من أنكافة من مشاهد الأرض نعم الله بها بمن يغفرنا لنا يعصينا وعلى رسوله. المجلس قدرنا ولنا وله مشغول الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ibu bapak semua jamaah Kembali Nabi besar Muhammad SAW mari kita awali setiap dikenalkan dengan lantunan sholawat sekalipun tadi sudah dilantunkan sholawat dan sholawat. Mudah-mudahan dengan berkahnya sholawat semua harapan impian dikabulkan Allah SWT. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.
Mudah-mudahan dengan berkahnya selawat semua harapan impian dikabulkan Allah SWT. Amin. Minimal dengan berkahnya selawat semuanya dipanjangkan umurnya, sehat badannya, luas rezekinya, mudah rezekinya, lunas utangnya, tentrem keluarganya, soleh putra putrinya, sekaligus yang nyangkut terhadap nasib ini. Barangkali di sini masih ada yang jomblo belum dapat jodoh. Mudah-mudahan dengan berkatnya selawat cepat dapat jodoh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil afiyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah. Wa ala alihi wasahbihi min nufusni sakiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Rahman ya Rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu la dzalika nasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat mustami'in wal mustami'at mukaramin wal mukaramat muslimin wal muslimat yang terhormat, wabil khusus sahibul wilayah Bapak RW yang saya hormati, juga Bapak Kiai, para ustadz, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir di malam ini, insyaallah semuanya dimuliakan Allah SWT. Bersyukur pada Allah dengan ungkapan Alhamdulillah. Segala puji baginya, dialah Allah yang maha segalanya, maha baik dari semua kebaikan, maha bijak dari semua kebijakan, maha adil dari semua keadilan, maha kuasa dari semua kekuasaan, maha gagah dari semua kegagahan, dan maha memutuskan dari semua keputusan. Dan kita pun akan kembali kepadanya insyaallah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Juga tak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dialah manusia luar biasa, Nabi terpilih, Rasul terunggul yang merupakan figur sentral, contoh suri tauladan bagi seluruh umat manusia, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin keluarga. Dialah idola sepanjang zaman, dialah pendobrak kebatilan, penegak keadilan, dan dialah pula revolusi dunia yang mampu merubah manusia dari jahiliyah ke Islamiyah, dari biadab menjadi beradab. Dan kita pun sebagai umatnya yang selalu berharap terhadap syafaatnya, insyaallah. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat bukan hanya sekedar diakui sebagai umatnya, mudah-mudahan kita pun mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Daramang sadayana. Bukan sudah oke. Allah Akbar. Pada kasuhan sadena insyaallah pribados ngawasna malami bubah sampean. Apunten ya mungkin katinggalna radiloyo kondisi fisik kerampit beda suara kerang bebas. Ya malum mulut bersan tadi terus mulutan. Ya jantan ya syariat oge pribados ngamam obat paramek nasamek konimek mek-mekan masa itu kalau san pun bocor gaduh pabriknya sok damang lagi pabriknya lupa kalau para kesukaan sadana insyaallah di saat Rabiul Awal tiba, muncul dari mulai istana sampai ayeuna rumah dekat astana. Mulutan Pak. Alhamdulillah. Paling tidak dikurang alhamdulillah. Bumi nggak nuju mulut. Sehingga hampir tiap hari, tiap blok, tiap desa, ya jelas hanya eta di kawitan di Al-Imam kamari tasmuludan. Mudah-mudahan tadi Pak RW menyebutkan bahwa setiap mulutnya jangan hanya sekedar seremonial, nyata peringatan tanpa peningkatan. Ya, saya berharap bukan nggak boleh peringatan, harus peringatan, tapi jauh lebih penting daripada peringatan, peningkatan. Apalagi yang namanya mulut dari 1 tahun saja bukan sebulan, Pak. Hampir 15 tahun. Saya yang udah tahun ucapan kurang dari masjid sepi, musalah kaya, ajum sumung.
jeung kakana pasea jeung dulur silih gempur. Makata punten sing aya nilai lebihna, nilai tambahnya, makanya insya Allah Bu, saya nggak bakalan lama ngajinya. Sebab ngaji bukan panjang pendek, nah, apain panjang kalau nggak masuk semua, mendingan pendek tapi masuk semua. Betul. Tadi panjang-panjang seharusnya itu lebat banyak. Mending pendek tapi lebat. Lalu. Sebab inti ilmu bukan banyak Pak. Inti ilmu tapi manfaat. Inti ilmu kita bukan banyak kebibarokan. Inti ilmu bukan banyak kerisikolah. Dan setelah kita banyak ilmu manfaat, setelah kita banyak kata kebibarokan. Dan setelah kita banyak amal yang istiqomah. Tidak itu sedikit istiqomah. Ada istiqomah dengan al-ibarokan. Setelah kita melaksanakan rutinitas perawatan istiqomah itu lebih baik daripada sini menjadi pada justru yang menjadi karena kita akhir istiqomah. Paling tidak habis belajar ada nilai lebihnya, ada nilai ditambahnya. Jangan dari kamu berobat dari istiqomah yang sangat akan memfasilitasi langsung. Berdengung saya masih jadi naik mengedul sing jadi getol lumana saya silih hampura nu silih gempur sing alalakun tukang maksiat jahat tobat taat tukang ngadu sing buru-buru tawatu sekaligus nu koret medit sing jadi beres. Amin ya robbal. Apunten di dia aya nu koret medit. Tong tarik itu sebenarnya di sini dulu doang. Ya, apunten ya tidak upami aya nu koret medit, apunten kanu koret medit disunkeun karena Allahna supados biasa majeng kapayun. Alasan itu musim hadiah Pak, juara pertama medit 1 juta. Juara kedua koret 500. Anjing standar di panitia. Allah. Allah. Para kasihan sarena. Inti daripada Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang selalu diperingati. Apa inti Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Satu di antaranya tahmid dan taklimah untuk mengagungkan dan memuliakan dunia Nabi besar Muhammad SAW. Sesuai dengan Nabi Muhammad berjalan masuk surga bersama Nabi. Allah mau Bu pengen masuk surga Bu? Mau benar? Pengen cepat masuk surga? Syaratnya 1 mati tinggal. Surga ibu mau surga ibu. Kita harus mengagungkan dan dimuliakan, harus mengagungkan dan dimuliakan. Tentang Nabi tidak pernah dengan diagungkan dan dimuliakan. Nah, bukan tidak pernah yang muliakan dan agungkan. Walaupun kita tidak mengagungkan, jangan 1 orang 2 orang atau 1 orang atau 1 desa sebagainya. Semuanya kita agungkan kita Muhammad sesan akan lulus dari keagungannya. Sebab Kanjeng Nabi sudah diagungkan oleh Allah yang Maha Agung dan dimuliakan oleh Allah yang Maha Mulia. Di mana letak keagungan dan kemuliaan junjungan kita besar Muhammad SAW? Satu di antaranya. Dalam hadis qudsi Allah berkata, "Laula kalamu tolakul mutlaqah." Kalau kita berkata bahwa muslim itu tidak akan kita kenal bumi besar Palestina. Itu tidak ada Kanjeng Nabi, kemudian tidak berceritakan siapa tidak ada. Bumi tersita manusia pun mencari apa? Maka dengan Kanjeng Nabi hadir Kanjeng Nabi semua mencari apa? Terhadap Kanjeng Nabi mama ayah apa? Mama kita minta ada hasilnya.
Maka harus bersyukur ketika orang-orang berlalu antusias. Ya, mudah-mudahan kita alhamdulillah syukur dengan syukur kanjeng Nabi dengan tercipta kanjeng Nabi maka bumi tercipta manusia pun mencari ada. Alhamdulillah, alhamdulillah. Satu. Kedua, keagungan junjungan kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum kami dari sifat, sebelum ada. Nama Muhammad sudah ada dibandingkan dengan Allah di atas. Oh, Allah kata tidak menjadi bahas yang itu perjanjian lama disebutkan kalau di segi Quran di surat As-Saff. Berkata Isa kepada ya dari Israel ini Rasulullah ilaikum. Kalau kita ada yang tahu. Kalau di kitab Injil di Barnabas termasuk perjanjian lama. Kalau di kitab Quran surat As-Saff. Surat As-Saff. Wa in qala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Ketika kanjeng Nabi Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kamu sekalian." Nabi Isa mengatakan, aku adalah utusan Allah untuk kamu sekalian. Sampai kalimat dari yadanya dimakanlah. Dengan berkali apa-apa yang telah diturunkan sebelumnya. Yang menjadi surian. Kita bergembira wahai Bani Israel. Namun jangan hadir pada hati yang bernama 270 tahun sebelum lahir. Namanya sudah sangat mudah. Angguran boro-boro, budak kesaluarsa minggu genangan. Ya. Oh, alhamdulillah. Itu jangan keagungan-keagungan dan Allah sudah mengangkat dari kehinaan seperti manusia biasa. Nanti itu memang membela mulia dan agung sudah yang menunjukkan kita lebih besar Muhammad SAW sudah diangkat dari kehinaan seperti manusia biasa. Contoh, Nabi tidak pernah menguat, tidak pernah berani selalu Nabi. Apa ibu-ibu yang begitu datang Gus Nyender, Gus Emo, Gus Ngaundan, juga Putri Duyung. Sebeak bengkak, tapi pribadi mengapresiasi Bu, Ibu bagus-bagus dari kompak, terus hebat. Allahu Akbar. Kalau saya kasih nilai 9 bersolawat bagus. Asli. Hah? Di Bagus dulu nyata koordinator Kori-Kori Kabupaten Majalengka mengadakan yaitu waktu sebelum ayahan itu hadroh sampai pentas nyata Anjungan Jabar. Di Anjungan Jabar nyata di Taman Mini Sora. Apa itu? Ya, saya doakan lebih maju dan lebih kompak. Nah, kemuliaan kanjeng Nabi nyata benteng terus sanes. Pasti angkat dengan sifat kehinaan. Kanjeng Nabi tidak pernah menguat. Termasuk kanjeng Nabi maka tabut tidak pernah diikat bilang jorok atau ya lama kan itu borong lama digembrang terus kanjeng Nabi tidak pernah tidur Pak. Wah itu dia tidur masih ada kita lagi akhirnya tak pernah tidur tapi sudah mulai kanjeng Nabi mengaturnya terjaga tetap terjaga. Sebatas fisik kan orang malam saya kekayaan kamu negara non mah
Ayo karena makerek natarik. Nah itu aslinya dari kumaha. Ulah saya benar sekali saya sehingga kata pun minta ketika orang tidur ya motor nulis di rumah mobil nulis di rumah kayak kemarin dia belum sekarang untung lagi kemarin kata sedang mas motor kata di kamar itu di bawah alhamdulillah itulah bedanya kanjeng Nabi tapi tidur itu kanjeng Nabi hanya sebatas sikapnya terjaga tetap oleh kanjeng Nabi. Terus kanjeng Nabi maaf kata punten ketika buang air maaf tidak kesenang tidak ketekas kan kurang membuang air ke kakak di perempuan di tungguan mau urut hamburger mau hamburger urut roti ya Allah buang air besok ingat punten bu ayah dongeng zaman baheula aki-aki dunia belum mainan modern, sebelum mainan ada toilet, ada WC, baheula aya aki-aki modal kawangan. Eta modal can urang kanjut geus nambruk. Bea ku jumbo. Atuh balik teh kokoteng ngangan kanjut. Kanjut aki ka mana kanjut atuh. Jeung barudak amot emang cenah hirup aki-aki kanjutannya hirup lah dari dongeng. Allah. Teraskeun geus. Membetnya dugi kenal? Anjir. Apa kalau gitu mana? Terus kanjeng Nabi, ngapunten kan? Ya, kalian misalkan berjalan. Apa di tengah matahari cahaya bayangan. Di tengah bila berjanji Anta syamsu wa anta badrun anta nurun fa'amri anta syamsun pada matahari anta badrun pada bulan anta nurun pada nuri engkau adalah cahaya di atas saya sampai cahaya dari semua cahaya di atas di api lan dibandingkan dengan air anon banyak tempat matahari ibu ibarat kanjeng Nabi matahari di tengah teriknya matahari terus airnya matahari ibarat atau magma aja gitu ya mau ayah bayang-bayang kanjeng Nabi Yusuf sakitu kasepna usulan sebagian kecil daripada nur kanjeng Nabi nama seluruh yang ada berasal dari nur Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kelebihan dan kelebihannya. Terus kanjeng Nabi ketika hadir, maaf kata, ketika hadir, ya, ke bumi, lahir dan menghapus dihitan tuh. Ya, terus dihitan. Dan kan sadayana gitu terangan gitu. Pada orang zaman baheulanya, zaman baheula kan aya suntik baal, pribados be dihitankeun di Cideres. Usuk-usuk di koom, urang ge yang ge diancel. Keur matiris bekirat. Datang di Jakarta. Ya Allah, gitu mati kalau matiris. Ya, bekiratan Allah gitu. Ya Allah. Ibu Mas Lili. Ya Allah, ibadah. Itu. Kanjeng Nabi tanya baru-baru kanjeng Nabi. Sayyidina Ali kan kenging apa istilahnya predikatnya itu karamal wajah. Artinya seumur hidup aina Sayyidina Ali tidak pernah melihat ataupun tidak pernah kenal besar kecilnya yaitu maaf kata kehormatannya. Itu sampai punya predikat karamal wajah. Apalagi kanjeng Nabi. Itulah diantara keistimewaannya, kemuliaan dan keagungan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Terus diantaranya, kanjeng Allah melimpahkan kepada Nabi itu 124.000 Nabi. Kanjeng Nabi terpilih dan dipilih sebagai pimpinan para Nabi. Makanya kanjeng Nabi disebut Sayyidul Anbiya. Allah ciptakan yang ada 313 rasul. Tetap kanjeng Nabi terpilih dan dipilih sebagai pemimpin para rasul, makanya disebut Sayyidul Mursalin. Itulah kanjeng Nabi. Makanya
itu di antara keagungan dan keagungan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah harus umur bu. Mereka bicara tentang keagungan Kanjeng Nabi dari seluruh tubuh sampai ujung kaki, dari mulai rambut sampai ujung kaki semuanya nilai ibadah itu Kanjeng Nabi. Istilah pandangannya rahmat itu Kanjeng Nabi. Pandangannya rahmat, dengarannya kebaikan, bicaranya dakwah, tangannya sedekah, langkahnya pun jihad, diamnya pun pikir, maka semua jadi nilai pahala. Panurang pandangan HP, benar nggak? Sah? Oh kadang-kadang terus saya bicaranya bukan dakwah tapi gibah. Gibah sama ngomongin aku ibu, gibah teh. Kamu ibu-ibu malu, ibu-ibu rasa ngomongin insya Allah berubah di pengajian Pak. Saya datang ke Ima di jalan Singkut Suwis. Sila omongkan, lu diomongkan ngurus tunjung mau balik nak. Tenesak ya ini gitu rame doraka sia. Aslinya lamun janda bagus mau apa yudoi. Kecuali itu mau balik nak. Allahu Akbar. Ya. Dari kadang-kadang itu kering bu, ya jangan gibah. Maaf kata, sebab punten hari yang namanya gibah di samping menghancurkan semua kebaikan, oke mentransfer kebaikan kepada orang yang diguncingkan. Untuk itu, mari kita belajar untuk tidak bicara jelek, apalagi menjelekkan orang. Apa yang kita menjelekkan orang kalau kita pun masih jelek seperti orang? Ya, mudah-mudahan kurang terjaga. Sebab yang namanya maaf kata, yang namanya bibir itu sagirun bil jismi wa kabirun bil ismi. Bibir itu kecil bentuknya tapi besar bahayanya. Itu bisa. Kecil bibir itu bu. Sampai ini ayah zaman buka bibir segede tampil. Ya, bener banget ke bibir apa? Gitu. Tapi sekecil-kecilnya bibir lisan itu tapi tajam bu. Kecil bentuknya tapi besar bahayanya. Tidak sedikit yang misalkan timbulkan pelentas gara-gara nyata lisan. Bahkan ada satu ikatan, satu ucapan dari lisan bisa menghancurkan semua, yaitu kebaikan. Satu yaitu takabur, ya, atau ghibah. Terus misalnya gara-gara lisan, satu ucapan dari lisan bisa enak kekal di neraka. Apa itu? Murtad. Ya. Terus bisa aina abadi di surga. Siapa dari lisan tapi abadi di surga. La ilaha illallah, mangkana akhiru kalami la ilaha illallah. Ucapan kalimat la ilaha illallah maka dakhala jannah, kekal di surga. Hati-hati dengan lisan. Mudah-mudahan yaitu kemuliaan Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, betapa besarnya dan betapa banyaknya. Untuk itu satu yaitu kalau maulid Nabi itu kaya sanes tiada lain, yaitu mengagungkan dan memuliakan junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua yaitu kecintaan atau mahabbah, menunjukkan kecintaan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sebab syariat kata Nabi, man mahabbani karena ma'ibin karena siapa yang mencintaiku nanti akan masuk surga bersamaku. Mudah-mudahan bagaimanapun ya kita sadar bahwa iman kita hanya sebatas begini ya, tapi pengen masuk surga insya Allah. Cuma ingat bu, karena Nabi besar mengatakan umatku yadkhuluna jannah, sekali umatku, seluruh umatku akan masuk surga bu. Maka sebagian ulama mengatakan sebetulnya jangan terlalu dipikirkan bu masuk surga. Ya pengen juga insya Allah seluruh umat yang namanya umat Nabi pasti masuk surga. Amin ya rabbal masuk surga. Ilaman apa kecuali orang yang tidak mau, kecuali yang tidak. Ya kita tidak mau masuk surga. Atau ani bakal jangan. Siapa yang misalkan mentaati sunnahku, melaksanakan sunnahku, mengikuti sunnahku, maka dia adalah ahli surga. Besar ini. Ada abang.
Barang siapa yang maksiat, misalkan ingkar terhadap sunnahku, tidak mengikuti kanjeng Nabi, maka dia berarti tidak mau masuk surga. Makanya ibu, kalau mau pengen masuk surga bersama Nabi, yuk kita ikuti sunnah-sunnah kanjeng Nabi. Bahkan maaf kata, ada kanjeng Nabi, yaitu ada hadis mengatakan, Lajar wajah tidak akan bisa memandang wajahmu. Tidak bisa menatap wajahku. Jangan dilakukan dari sana lagi. Menatap wajah lagi. Berikan. Tidak yang bisa menghari kita masuk surga. Sama berbilang kepada Nabi pun tidak akan pernah. Itu satu akun lebih baik. Orang menang durah terhadap orang tua, jangan mimpi di sana bolong. Ya, jangan mimpi dengan masuk surga bersama Nabi. Ketika kita durhaka terhadap orang tua, dan tua maka itu. Maupun orang tua itu satu derajat, sama-sama orang tua. Di sini kita melihat terhadap orang tua, jangan harap kita masuk surga bersama Nabi, menatap wajah Nabi pun tidak akan pernah. Ya, maaf katamu. Makanya yuk kalau kita pengen masuk surga bersama Nabi, bisa menatap wajah Nabi, muliakan orang tua, senangkan orang tua, hormati orang tua, bahagiakan orang tua. Ya. Gembirakan orang tua, jangan dibikin nangis orang tua, jangan dibikin nyesel orang tua, jangan dibikin misalkan ngambek orang tua. Sebab dialah yang menjadi syariat kita hadir ke dunia. Apa saja apapun kita, karena kita tadi berjalan tinggi, dan berusaha besar, bukan hanya kita, tapi doa orang tua. Zaman sekarang mah punten Pak, supaya Pak, sok ini diantar dulu lah. Milih aku apa milih orang tua? Ya milih itu mah. Rasulullah hilang satu tumbuh 1000 istri. Ya, kade dia merek akolotnya buburian ti salaki. Merek akolot buburian ti pamajikan emang orang tua siapa itu? Ya, harus baik Bu. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah man hakku musli husni sahabati. Ya pesan siapa yang harus diprioritaskan, siapa yang harus diutamakan, siapa yang harus dilayani lebih utama. Ummuka, ibumu. Itu mah abuka, baru bang. Makanya si Israel. Ketika saat kita mengatakan kamu, bisa kita pengen masuk surga bersama Nabi, bisa menatap wajah Nabi, ya berbaktilah kepada orang tua. Ya, maaf kata. Yuk, mari kita bahagiakan orang tua, hormati orang tua, muliakan orang tua. Jangan dibikin nangis orang tua, jangan dibikin nyesel orang tua. Sebab bagaimanapun dialah sumber keberkahan di dalam hidupku. Pengen berkah, nggak usah jauh-jauhan hidupku. Hari gini masih main dukun anak-anak. Hayang benghar ka dukun lagi mah. Jangan pelet ka dukun, pamajikan lagi goreng. Terus pokoknya jangan main dukun. Ya, Allah Akbar. Sumber keberkahan. Kita jangan terobsesi dengan bahasa orang tua. Kumpulkan anak jadi doa koi. Jauh lebih baik dagang. Memang doya, misalkan saya mau ke pabrik, pokoknya setiap kegiatan mohon doa dari sang ibu. Sebab doain waladi dan doain Nabi Lumati, doa orang tua tetap berpahala persis seperti doa Nabi kepada umat terus. Mohon doanya, Pak, saya mau ke kantor. Lima kadang-kala orang tua teh, Mak, saya ke kantor, nitip budak 5 biar kami makan. Ayat begitu aja. Abu Jangin kolot. Naudzubillahi min hati. Ya Allah. Orang tua mah kadang-kala habis-habisan.
gelang udarnya kaju demi anak, kongkorong ngorosot demi anak, lempak gawang kajian penting anak jeneng. Kolot benghal, anak jadi raja. Beli mobil mah kolot memakai nama anak. Ya, kadang-kala kolot mah geus mau geus ngap-ngap. Satahun karek datang di Jakarta. Sudah derek ngabahagiakeun rek kumbaran bapak, mumpung eling, ma mumpung eling sampai pada ruku, jang uing nu mana. Saya kita ya. Oprok ada teh. Bukannya misalkan membahagiakan ngobati supaya misalkan cepat sembuh. Pagi supaya ada yang warisan mana. Jajak teh kolot teh. Aisyah datang ke aing ngubaran kalang ayakeun warisan. Kopan kidul jangan tapi kade ulah dijual tuh naon Pak. Nu batur. Allah kan soraya. Dah, misalnya banyak jam mundur gitu. Jadi kan ya, yang bisa menjadi penghalang bagi kita tidak bisa masuk surga bersama Nabi, jangan masuk surga. Menarik wajahnya begitu bukan pernah dengan apa? Siapa yang menghalangi? Apa yang menghalangi? Yaitu aku walidain terhadap orang tua. Ya, gitu. Makanya birru abukum tabirukum annakum. Sok sing bagus, sing baik terhadap orang tua, nanti anak-anak kalian pun akan baik terhadap kita. Jadi hukum emis selalu ada. Kayak karma mesti dusun gaib, betulnya. Di Pribados saya mengkarma sampai disebut tentang emek. Jadi hukum emek pasti ada. Ya. Itu artinya itu hukum alam di saat kita baik terhadap orang tua nanti yang membalas kita pun akan baik terhadap kita. Makanya ibu mengatakan bu kalau misalkan banyak melawan mungkin ibu dulunya atau bapaknya misalkan melawan terhadap orang tua gitu. Itu jangan salah. Satu yang menghalangi kita masuk surga bersama Nabi yaitu durhaka terhadap orang tua. Kedua yang kita bisa masuk surga bersama Nabi. Jangan masuk surga. Menyebut wajah Nabi pun tidak akan pernah. Apa itu? Tarikus sunnati yang meninggalkan sunnah. Awas bu. Ibu bapak priyogi di garis bawahi. Maka yang namanya sunnah kanjeng Nabi itu bukan hanya sebatas misalkan kegiatan di malam hari, tahajud, hajat, sholat tobat, sholat witir. Bukan hanya itu. Bukan hanya Senin Kemis, puasa Senin Kemis. Sok ayah Senin Kemis di puasa. Ibu jujur ya Senin Kemis sosok terak. Ya pribadi sama ibu harus Senin Kemis saya puasa. Seperti saya namanya gandut itu tukang puasa. Ya hari gendutnya ibu halus. Bapak dulu bersyukur banget punya istri yang gendut. Kahiji tepuru meuli selimut. Usaha kaina tiris. Kaduana moal aya fitnah kurang dahar. Busangana loba da alun. Katiluna dijamin moal boga hutang da gendut. Pertama sunati nyata sunah kanjeng Nabi bukan hanya sholat malam, bukan puasa Senin Kemis. Ini kan dulu lagi rame-rame Senin Kemis, terus puasa bedalan. Dan sunah kanjeng Nabi kan puasa bedalan. Ya Rasul, kurang di Senin sama ada maulidi. Hari ini adalah hari kelahiranku. Maka kanjeng Nabi mah dulu dan tiap Senin. Benar aslinya. Dari Allah ini tuna. Bid'ah Allah ini tuna. Dewek lagi san pernah kan itu oke. Ya Allah Akbar. Terus enak puasa Daud dan sampai puasa sampai ente. Saya mengapresiasi, saya mendukung memang bagus puasa Senin Kemis, puasa Daud dan kade sekali pengayanan sekarang Senin puasa aina Daud ulah sekali-kali ngalaksanakeun sholat Daud sampai sholat sampai itu.
Yang kita ya, belang begitu. Laksanakan sesuai dengan sunnah kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Ya, 100 Pak RW hebat pun. Kalau Pak RW, don't worry, jangan khawatir. RT RW dari seluruh pejabat paling pertama masuk surga adalah RT RW. Asli. Presiden getol ngejaga negara, ngurus negara sebab gede gaji, gampang korupsi. MPR, DPR, termasuk seluruh menteri, gampang korupsi. Hari RT dan RW. Jabatan paling handal. Ya, khusus pemilu paling sampai, ayo lupa saya Pak RW. Ayo anu ribut Pak RW. Boga hajat Pak RW dan RT. Kata insya Allah Pak RT, Pak RW, panggilan seluruh pejabat masuk surga RT RW. Hidup Pak RT RW. Asal Pak RT RW na getol sholat tarang ngadu. Lamun RT RW na getol ngadu tarang sholat panggilan kok paekan gitu. Itu mudah-mudahan amin ya rabbal. Tapi itu sunati. Yang meninggalkan sunnah itu jangan harap masuk surga bersama Nabi. Ya. Ya. Kita sudah menunjukkan sunnah, kita mengenalkan sunnah, kita benar-benar cinta padaku. Itu dengan melaksanakan sunnah-sunnahku, yaitu bakal masuk surga bersama kanjeng Nabi. Jadi maka namun orang pengen masuk surga bersama Nabi, memandang wajah Nabi, yuk orang gitu hidupkan ayeuna sunnah-sunnah kanjeng Nabi. Apa sunnah kanjeng Nabi? Sunnah kanjeng Nabi tidak sebatas yaitu kegiatan di malam hari atau Senin Kemis puasa. Bukan hanya itu terlalu sempit. Tapi sunnah kanjeng Nabi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Dari mulai tidur sampai tidur kembali ada sunnah kanjeng Nabi. Dari setiap kegiatan itu sunnah kanjeng Nabi. Punten Bu, mau tidur, biasakan. Sebelum tidur ada sunnah kanjeng Nabi. Bangun tidur ada sunnah kanjeng Nabi. Mau makan setelah makan ada sunnah kanjeng Nabi. Keluar masuk rumah ada sunnah kanjeng Nabi. Keluar masuk maaf kata. Keluar masuk masjid ada sunnah kanjeng Nabi. Jangankan keluar masuk sunnah misalkan dari masjid. Keluar masuk WC pun ada sunnah kanjeng Nabi. Maka WC tempat kotor, tapi ada sunnah kanjeng Nabi. Di saat ayeuna mata, di saat kita mau masuk WC, ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Kade cek sunnah kanjeng Nabi, kita langkahkeun kaki kiri dulu. Begitu masuk di jero, punten bisa di saturan jongkok, ulah ayeuna mayun ka kiblat, ulah nonggengan kiblat. Punten. Ya, bukan jeratnya, bukan suratnya, tapi di situ semuanya masuk itu melaksanakan etika dari kanjeng Nabi, maka keluar dari WC pun menjadi ibadah. Terus mau tidur ibu, di saat mau bersenggama sasonoan kerajinan malam jeung suami, ayo sunnah kanjeng Nabi. Mau malah menurang yang boga anak soleh mah, ayo alus nama samene perumanggung rak makalangan kerajinan malam teh. Luar wudu, ada bongan hayang anak soleh. Beres wudu, mayun ka kiblat, doa bersama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Doa bersama beres, blus ka kamar duaan, sararek hordeng tutupkeun jepret pantokan sikeun teu kudu dipaleuman bisi budak na hideung. Ieu aya bae kok. Masih lagi. Itu. Terus gimana ya? Di sejak kerja. Bisa kita berdakwah, bisa kita berdakwah. Di mana kata Kaisar? Ya. Di mana Ustaz Asud Asri, Asud salam jekang lain. Salam teh lain Asud pantau bae Ustaz Asud sama. Nah, cek bapana teh assalamualaikum ya Baba Rahman. Yun muna Allah hokkeun. Ya mah bapana tas ngaji hafal kudu salam lah. Makasih Bapak mau ngamalkeun assalamualaikum ya Baba Rahman. Dari dijawab jeung ibuna teh.
Sih, nggak mending. Yang seenak ya. Kalau ini kasih utara yang kan itu dulu sudah. Harus begitu. Jangan digunakan. Waalaikumsalam ya Bapak. Assalamualaikum ya Mitaur Rahmat. Assalamualaikum ya Bapak. Terus kumaha? Geus di buruan, geus di salaman. Terus di mana? Dukhul masuk. Allahumma janibna syaitan wa janibis syaitana ma razaqtana. Terus di wuduan, terus di salaman, terus di doaan. Urusan jurus mama enggak nyangkajeun ibu jeung bapak. Rek jurus naon dipake gel karawan mangga. Ya, goyang itik mangga. Ngedorinul hom. Udah kumincir pek, jubleg nangku besok. Nah, sekali-kali ajul gedang mah. Penting. Ya, penting. Mari bulan lima yang bulan soleh. Minggu lalu yang bulan soleh. Boro-boro wudu di senaga hantu nokosot jeleng. Ibu yang sampai untung baru datang ayah aluluan. Bahkan ulah yang bikin budak pulang dari ngaji mungkin sekarang kira. Ya, senang amlat bila telik, bising ulah hikmatnya. Jadi, nyampo kan nama ke etika. Ya, insya Allah. Itulah sunah-sunah kandungan ini. Mudah-mudahan kahiji dari lamun urang yang masuk surga bersama Nabi menatap wajah kamu Nabi. Kahiji sing sae kanu janten ibu pertama. Kedua hidupkeun sunnah. Mangga bu biasakeun minimal sunnah rawatib. Ya, habis sholat, setelah sholat, misalkan sebelum sholat, sok laksanakan. Ketika masuk masjid, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Begitu masuk orang sholat sunnah, tahiyatan masjid. Kami masjid posisinya. Ya makanya, terus diniatan orang nyata itikaf, gitu. Kami di masjid kayak gitu. Dan lah masuk ke rumah. Kamana bega aja sunnah kami Nabi. Ya, insyaallah mudah-mudahan. Orang di saat orang cinta Kanjeng Nabi. Bahkan punten Bu, Pak mulut itu bukan hanya sebatas unlimited Bu. Jadi tidak ada batas waktu. Jadi setiap saat, setiap hari, lewat bulan, lewat tahun. Pokoknya dimanapun kita di saat kita berbuat baik, nadarkan untuk mulut kepada Nabi. Sebab tidak ada kebaikan tanpa hadirnya Kanjeng Nabi. Ke atas ya. Oh, ya. Jadi niatan mulut dan sanes ainan bulan mulut baiklah hawae di saat orang bikin kebaikan niatan mulut dan Kanjeng Nabi. Nah, anu katilu ya. Yang ketiga adalah dikala kita pengen masuk surga bersama Nabi bisa natap wajah Kanjeng Nabi anu katiluna betul. Katiluna nyaeta wa man dzukirtu indahu falam yusalli. Ya. Di saat orang di saat orang mendengar nama Muhammad dilantunkan, didengungkan, misalkan kafiran baik melalui speaker, mulai adzan, mulai naon baik pokoknya supaya Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad kafiran kurang. Terus surah ini diam a priori yang membiarkan tanpa sholawat. Fahimyusal di karya. Dia mendengar namaku didengungkan, dilantunkan atau misalkan disebut, dia diam saja, tidak sholawat. Jangan harap bisa natap wajah Nabi, apalagi masuk surga bersama Nabi. Jadi kumaha orang yang masuk surga bersama Nabi, bisa menatap wajah Nabi, wayahna. Di saat kita mendengar nama Muhammad, kapanpun, dimanapun, siapapun orangnya, apapun jabatannya, pokoknya mendengar kalau kita cinta Nabi, mendengar nama Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan saya selalu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ke atas ya. Itu menunjukkan dahsyatnya sholat. Intinya orang sing seneng sholat. Resep sholat. Bahkan saya pun waktu saya ngisi nyata semua akbar di Masjid Al-Imam. Ada satu amalan ketika dikerjakan. Ringan di lisan, mudah diucapkan. Ya. Terus saya tidak bosan didengarkan. Tapi berlian dalam ganjaran. Apa itu sholat? Tidak ada sedasa sholawat. Ya. Di mana kedahsyatan sholawat pun dari Bapak. Seluruh ibadah ulang dibangun dari pagi sampai sore
dari sore sampai pagi, baik itu sholat dan seluruh ibadah orang di luar sholawat itu baiknya lebih banget antara kita lima atau tidak. Makanya jangan kepedean bisa ulang dari ahli ibadah. Jangan GR bisa mengulang airnya dari ahli ibadah. Jangan besar hati bisa mengulang senang air dan ahli ibadah. Yang satu wilayah ini aku bilang sekali sebab kita tidak tahu yang melaksanakan itu apa diterima atau tidak. Makanya haji kita yang haji mabrur, ya haji mabrur. Itu sudah salat kita, zakat kita, puasa kita, semua ibadah di luar sholawat itu baiknya lekuk di luar antara diterima dan tidak. Harusnya. Sekecil apapun yang namanya sholawat, sependek apapun yang namanya sholawat, semuanya tidak ada yang tertolak. Diterima langsung. Itu hebatnya dasarnya sholawat. Kenapa? Sebab di saat orang berselawat, Pak, di saat orang berselawat, ada dua asma yang tersebut di dalamnya, ada dua asma yang terselip di dalamnya, ada dua asma yang terpanggil di dalamnya. Siapa dia? Allah dan Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah yang maha mengasihi Muhammad terkasih, Allah yang maha penyayang Muhammad tersayang, Allah yang maha mulia Muhammad yang dimuliakan, Allah yang maha agung Muhammad yang diagungkan. Dua asma yang diagungkan dan yang maha agung hadir di dalam diri kita. Allah ada, Muhammad ada, maka semua akan menjadi ada. Tapi sebaliknya di saat Allah tidak ada, Muhammad tidak ada, maka hilanglah semuanya. Naudzubillah min makalah sholawat. Tuh. Terus maka tadi. Ya. Di saat Allah ini dasarnya sholawat. Di saat Allah perintahkan semua ibadah kita, termasuk di dalamnya Allah melaksanakan. Allah perintahkan sholat, Allah sholat. Allah perintahkan zakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan puasa, Allah tidak puasa. Allah perintahkan haji, Allah tidak haji. Allah perintahkan umrah, Allah tidak umrah. Tapi di saat Allah perintahkan sholat, Allah bersalawat. Ada dalilnya. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah sesungguhnya Allah malaikat dan para malaikatnya Allah misalnya Nabi dengan salawat kepada Nabi bayangkan Allah dan para malaikat membaca salawat. Apalagi kita yang berharap terhadap syafaatnya banyak-banyaklah salawat. Harus bu. Sampai sekarang yang memberikan saurkan ke Nabi jangan Jibril waqala. Telah mati malaikat Jibril pada aku, dia berkata, apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, salat alaika salatan wa bimakatilah salat. Tidak seorang pun membaca salawat untukmu, wahai Rasulullah, kecuali akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Wa man sholat sekali malaikatu kana min ahlil jannah. Di saat orang itu didoakan oleh 70.000 malaikat, maka dia ahli surga. Maka ibu terusin bu tadi salawat-salawatnya ya. Mudah-mudahan ibu termasuk ahli-ahli salawat. Amin ya rabbal alamin. Itu betapa hebatnya salawat. Bahkan bu, punten. Kanjeng Nabi Adam manusia pertama di sorga. Allah maha tahu kebutuhan aina laki-laki biasanya istri kan. Allah ciptakan dari tulang rusuknya, ngambil dari tulang rusuknya, dia ciptakan yaitu Babu Hawa. Babu Hawa itu ibu manusia pertama diciptakan di surga, penduduk surga. Tercantik, bahkan kecantikan Babu Hawa lebih cantik daripada 1000 bidadari. Bayangkan. Saking cantiknya mulai Nabi Adam keluar Hawa Hoyong. Hawa nafsu atas mulai. Cekus Allah ada dengan mahar. Gitu. Apa maharnya? Katakan Muhammad, sebutkan Muhammad. Tidak bisa Nabi Adam ke kumaha caranya.
Dibisikkan ke malaikat Jibril supaya halal hubungan dengan Bapak Hawa dengan mahar sallallahu ala Muhammad, maka disebut sholawat Jibril. Eta pertama nyata dianggo mahar ku Nabi Adam dipapatahkeun dipapatahan Nabi Adam ku malaikat Jibril sallallahu ala Muhammad. Tuh hebat dasarnya sholawat. Ibu nikahnya di surga, Nabi Adam terganteng, tersakap, Bapak Hawa tersadik, nikahnya pun di surga yang menikahkannya Allah. Ya, saksinya para malaikat di tempatnya surga. Tapi ya Allah, terus elang maharnya teh cukup dengan sholat. Ayo ulama di Barandongan paling banter di Islamic Center, untuk gelis untuk kaset. Kira-kira dari kedibara sholawat lagi. Jujur bu, jangan. Tuh ya. Berapa? Itu sholawat. Nah sebab Bapak Hawa hafal banget. Al-jannatu wa na'imuha sa'adul lima yasali. Surga dan seluruh kenikmatannya hanya diperuntukkan bagi orang yang bersolawat. Solawat mah dijamin surga, gelang maaf bisa hipnotis. Ya, gitu. Tapi alhamdulillah pun bojo ibu alhamdulillah san pernah seumur-umur dihipnotis gelang ali sebab alhamdulillah san pernah pakai gelang ting ali. Gitu ya. Alhamdulillah. Jadi intinya salat itu dasarnya sholawat kalau kita. Mari kita sholawat, banyakin sholawat. Insya Allah sekarang Nabi ujung ya terakhir ya. Kata Nabi, Inna Allah ngasih di yaumul qiyamah aktarum sholatan hayanya. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisiku nanti di hari kiamat. Tiada lain, bukan pejabat, bukan aparat, bukan siapa-siapa, tapi orang yang paling banyak membaca sholawat untukku. Pengen berdampingan dengan di surga bersama Nabi, pengen dimuliakan di sisi Nabi, banyak-banyakin sholawat. Yuk kita sholawat. Diawali dengan sholawat, diakhirkan dengan sholawat. Siap? Ini sholawatnya ibu, sholawat kanggo nyata penjagaan. Ya. Penjagaan insya Allah terjaga dari segala mara bahaya. Insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Yuk. Inilah agama sudah bu. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Monggo Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Salatan tanfa'u biha an-nadhana wa ta'una wa an hujumil wada wa an mautil fuja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Wa mimma ad'u rabbi ya hayyu ya qayyum Rabbana asrif anna minal bala'i wal wada. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Li khamsatun utbibiya ahlul wadai hatimah al-musafa wal murtada
وابنهما وفاطمة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله الكريم المنان محمد رسول الله نبي آخر الزمان الله صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم kapan jalan turun nanti kapan curang baik penasaran membawa iman ke pangeran Allah sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi wa barik wa sallim kapan jalan turun mandi kapan curangan baik penasaran mondok sahabat kita berkorban penasaran wassabihi wa barik wa sallim kapan jalan turun lagi kapan curangan baik penasaran Mundus hade jeng babaturan Allah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa dicerna, mudah-mudahan dapat manfaat, berkah, dan semuanya insya Allah. Bagaimanapun kita berharap pengen masuk surga bersama Nabi, ya dimuliakan di sisi Nabi nanti di hari kiamat, insya Allah. Dan kita pun bagaimanapun harus mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kapanpun, dimanapun, siapapun insya Allah. Sekali lagi saya bilang yang namanya kebaikan nadarkan untuk mulut seperti maulid Nabi tidak ada batas waktu, unlimited, kapanpun tidak sebatas bulan mulut, dimanapun kapanpun setiap kebaikan nadarkan untuk maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sebab tidak ada kebaikan tanpa hadirnya Kanjeng Nabi. Itulah yang bisa sampai sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tiada gading yang tak retak, tiada mawar yang tak peduli, tiada manusia yang tak berdosa. Bila ada sumber bila dan boleh kita menumpang mandi. Kalau ada yang berbanyak, insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Run jadi rayu mancing walargi. Khud masuk bawah nama kadar. Saya Muhammad Rahmat beserta kru dan kerabat kerja RCTI. Oke, mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketinggalan. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan dan gelombang yang sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita tiba di penghujung acara. Acara selanjutnya yaitu penutupan sekaligus pembacaan doa dari Kiai Haji Muhammad Rahmat. Tanpa mengurangi rasa hormat, waktu dan tempat kami persilakan. اللهم صل وسلم على سيدنا الشافعين وكرمنا تقلينا مولانا محمد وصلى رضي الله تعالى واتنا ورسولك بمسلم اسماعيل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عدود الأجساد واليهود الأحمر ونور الأزهار يا سيدنا الأكبر اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعل جنتنا جنة مرحومة وتقبلنا في بعدك توبة معصومة اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لا ننسى والسعادة بجاه سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة فلما سجد بالسيادة وسيد لباس الخبر بنية بالغنة بالاستقامة وإباطة العظيم سعد بالبدر رجال دين كرامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا سيدي يا ببر يا زبر يا ستر يا عليم رب صدر آخر سنة الله من الدنيا لا نور سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام من المرسلين والحمد لله. Acara telah kita lalui. Kepada para jamaah yang telah hadir pada acara hari ini, kami mengucapkan terima kasih. Kami selaku MC pamit mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.